Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, sidang jemaah pengajian online yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih diberikan taufik, kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pengajian online yang biasa kita laksanakan pada setiap Rabu malam atau malam Kamis ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, seperti kita ketahui dan kita maklumi bersama ya bahwa di dalam waktu beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ya. Nah, oleh karena itu, karena nanti kita akan banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin fokus di bulan suci Ramadan, ya. Karena ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu kan senantiasa ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk pengajian malam ini pun, ya, ini bisa dikatakan ini pengajian terakhir untuk malam ini, ya. Karena nanti di bulan Ramadan kita akan buat lagi satu agenda, satu program, ya, dan ini akan berkoordinasi mungkin dengan wilayah Sumatera Utara bagian 1, ya, bagaimana teknisnya ke depan. Nah, oleh karena itu mungkin pengajian malam hari ini pun, ya, ini pengajian terakhir karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Dan selama 1 bulan, ya, pengajian online di hari Rabu ini kita akan off-kan dulu. Nanti mungkin saya akan kabari lagi setelah Idul Fitri, ya, kapan kita mulai kembali. Ya, besar harapan kita mungkin nanti ke depan ya kita bisa laksanakan secara normal. Artinya tidak menerus secara online seperti ini. Kalau situasi, kondisi, ya, kemudian juga pandemi ini ya sudah teratasi semuanya, ya, mungkin kita akan mengadakannya secara online secara offline seperti biasa. Nah, karena minggu depan kita akan masuki bulan suci Ramadan, ya, jadi materi untuk malam hari ini, ya, ini materi tambahan lah bisa dikatakan. Karena kalau melihat jadwal kan, ini sebetulnya Rabu pertama, ya, itu Ta'limul Quran. Ya, tapi karena Ta'limul Quran sudah di minggu kemarin, di Rabu kemarin, ya. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan diri kita, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, ya, sekali lagi kita harus terus selalu menjaga kesehatan karena itu yang paling penting, itu yang paling utama, dan itu yang sangat berharga, ya. Ya, kita ketahui di zaman sekarang ini memang cuaca, ya, kemudian juga kondisi, ya, kadang tidak menentu, ya, ataupun bisa dikatakan ekstrim. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi kita, ya, jangan sampai kita terjatuh sakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Ya.
Baiklah, seperti tadi saya sampaikan, ya, bahwa sesungguhnya kita akan kedatangan bulan suci Ramadan di dalam beberapa hari ke depan. Jadi pada hakikatnya, ya, kalau kita telaah, kalau kita teliti, ya, kedatangan bulan suci Ramadan itu sendiri hakikatnya adalah kita ini kedatangan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Artinya Tuhan itu sendiri datang di bulan suci Ramadan. Nah, seperti umumnya manusia, ya, atau fitrah dari manusia, ya. Jadi kalau biasanya, ya, kalau kita ada kedatangan suatu tamu, ya, atau siapa saja yang akan berkunjung ke rumah kita, ya, maka itu secara otomatis ataupun secara spontan, ya, hati kita itu mengarahkan ataupun membimbing kepada hal-hal yang sifatnya bersih. Ya, baik itu mungkin menata rumah, membersihkan rumah, merapihkan rumah, ya. Karena memang itu adalah bagian dari fitrah kita. Ya. Jadi fitrah manusia itu memang menyukai hal-hal yang bersih, ya, menyukai hal-hal yang rapi. Kecuali mungkin kalau orang-orang yang tidak normal, ya, yang sakit jiwa, ya mereka mungkin suka terhadap yang kotor, yang jorok dan lain sebagainya. Tapi selama kita ini masih normal, masih kita ini sehat, ya, pasti akan menyukai sesuatu yang bersih, yang rapi, yang indah, yang nyaman. Jadi ini fitrah manusia. Nah, apalagi tadi saya katakan kalau kita ini akan kedatangan tamu atau siapa saja misalkan datang ke rumah kita. Ya, lebih jauh lagi misalkan kalau tamu itu tamu terhormat, tentu kita akan membuat satu persiapan-persiapan yang lebih, ya, daripada biasanya. Ya, nah ini kenapa saya sampaikan hal ini? Karena memang ini berhubungan dengan tadi bahwa bagaimana penyambutan bulan suci Ramadan itu adalah hakikatnya, ya, bahwa itu adalah kedatangan Tuhan itu sendiri. Ya, ya, kedatangan bagaimana maksudnya ya nanti kita akan sampaikannya. Jadi kalau kita melihat bahasa secara kerohanian ataupun dimisalkan bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi rumah tempat tinggal mereka itu adalah ibarat satu hati. Nah, ini kembali ke masalah hati lagi seperti pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan, ya. Bahwa hati yang bersih ataupun hati yang suci itu, ya, itu akan menjadi tempat yang didatangi atau disambangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, ya, mari kita sama-sama untuk membersihkan hati kita. Ya. Jadi bukan hanya rumah kita saja, ya. Kalau itu memang sudah menjadi kewajiban, ya. Nah, ini menjadi satu keharusan juga bagi kita, ya, bahwa dengan datangnya nanti bulan suci Ramadan, marilah kita sambut dengan kebersihan hati kita, ya, dengan kerapihan kerohanian kita. Nah, nanti kalau kita sudah prepare, kalau kita sudah mempersiapkannya, maka tadi kita akan didatangi ataupun disambangi oleh wujud Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Dan kita melihat bahwa ada salah satu sufi mengatakan bahwa hati yang suci itu adalah istana Tuhan. Ya memang seperti itu. Ya, jadi penampakan Tuhan itu ya akan ada kepada orang-orang yang hatinya bersih, kemudian memiliki fitrah yang suci, ya, dan dia memang betul-betul ikhlas, ridho mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, ya, bahwa di dalam rangka nanti kita menyambut bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama bersihkan hati kita, ya, kemudian rapihkan kerohanian kita, ya, dengan cara yang memperbanyak ibadah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan upaya ataupun usaha seperti itu
nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan menyambangi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada kita dan kita sudah mempersiapkan dengan hati yang penuh dengan kebersihan. Ya, karena memang tadi saya katakan bahwa hati yang suci ataupun hati yang bersih itu ya itu merupakan istana Tuhan. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin-hadirat semuanya, ya, di dalam bulan suci Ramadan, ya, kita sebagai kaum Muslim, ya, sebagai orang-orang yang beriman, ya, kita mengetahui bahwa di dalamnya itu kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, ini yang terkena di dalam bulan suci Ramadan itu kan ibadah puasa. Ya, jadi kita mengisi 1 bulan penuh Ramadan itu dengan ibadah puasa. Ya. Nah, jadi ibadah puasa itu merupakan ibadah yang wajib, ya, ibadah yang harus dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan, ya, bagi setiap kaum Muslim ataupun orang-orang yang beriman. Nah, ini nanti kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, ya kita akan gali, kita akan sampaikan bagaimana keutamaan dari bulan suci Ramadan itu yang begitu sangat luar biasa. Ya, mulai dari dikatakan bahwa bulan yang penuh dengan berkah katanya, ya. Jadi sampai dibagi bahwa 10 hari pertama bulan suci Ramadan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru 10 hari pertengahan itu dikatakan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baru 10 hari terakhir itu dikatakan untuk orang-orang yang mukmin itu itqu minanar katanya. Jadi dijauhkan dari api neraka. Itu salah satu keutamaan ataupun fazilah dari bulan suci Ramadan. Jadi yang intinya bahwa kita sebagai kaum muslimin, ya kita harus melaksanakan ibadah wajib puasa di bulan suci Ramadan itu selama sebulan penuh, ya. Kemudian di samping itu juga, ya, kita harus menambahkan ataupun kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ya. Baik itu yang sifatnya sunnah, kemudian juga yang sifatnya nafal, ya, dan juga banyak ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan, ya. Ada salah satunya misalkan kita harus sholat tarawih, kan, itu juga bagian ibadah di dalam bulan suci Ramadan, ya. Kemudian juga kita jangan lupa kita harus tahajud, itu harus terus dilaksanakan, ya. Kemudian juga kita tingkatkan bacaan Quran kita, ya. Jadi ini satu ciri khas ataupun satu kewajiban bagi kita orang-orang Ahmadi khususnya, ya, bahwa di bulan suci Ramadan ini kita upayakan harus menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali saja, ya. Jadi kita pas masuk bulan suci Ramadan, kemudian kita masuk ke surah pertama dari Al-Quran, terus ya kita baca setiap hari. Berarti kalau misalkan kita puasa 30 hari, minimal 1 hari 1 juz. Ya, jadi setelah 30 hari kita berpuasa, ya, begitu juga kita bisa 30 juz menamatkan Al-Quran. Ini pun menjadi hal yang sangat penting, dan ini bukan satu hal yang aneh lagi. Bahkan ini menjadi program dari baik secara pusat, nasional, kemudian juga secara badan-badan, ya, bahkan secara di cabang pun itu harus digalakan seperti itu, ya. Bagi kita sebagai orang Ahmad itu harus membiasakan kalau bulan suci Ramadan menghatamkan ataupun menamatkan Al-Quran. Jadi ini pun tidak kalah pentingnya, ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak beristighfar, kemudian juga menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun perkataan-perkataan yang kotor dan lain sebagainya, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah kita harus mempersiapkan ke arah itu di dalam bulan suci Ramadan ini, ya. Jadi begitu banyak sekali fazilah ataupun keutamaan dari bulan suci Ramadan, ya, sehingga kalau kita melihat salah satu keterangan di dalam hadis, ya, dikatakan bahwa saumu li, katanya, bahwa sesungguhnya saum itu untuk aku, ya, wa ana
ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran untuknya. Nah, jadi memang ibadah puasa itu khusus ibadah yang memang diberikan pahalanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi kita tidak paham, bisa jadi ya ini pahalanya itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain, ya. Atau bisa jadi ibadah puasa ini pahalanya sama dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin bisa jadi dari ibadah puasa ini kita tidak mendapatkan pahala apa-apa, ya. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala tadi, puasa itu adalah aku sendiri yang akan memberikan nilainya. Istilahnya kalau ujian itu yang memberikan kontennya itu, yang memberikan nilainya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikembalikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa namanya? Kelebihan dari ibadah puasa itu. Ya. Tadi saya katakan bisa jadi ini lebih pahalanya dari ibadah-ibadah yang lain, bisa jadi mungkin juga sama atau mungkin sama sekali tidak mendapatkan pahala. Ya, ada yang seperti itu. Ya, di dalam hadis dikatakan bahwa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja katanya. Ya, jadi mereka hanya berhaus-haus, hanya berlapar-lapar saja. Karena apa? Dia kempes atau kosong dari makna puasa itu sendiri. Ya, mungkin dia tidak melaksanakan ibadah wajib, ya. Kemudian juga dia tidak menahan hawa nafsunya, dia tidak menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya meskipun dia di siang hari lapar-lapar, di siang hari dia haus-haus, ya sama saja dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Hanya cukup itu saja dia dapatkan lapar sama haus saja di dalam puasanya itu. Nah, jadi dikatakan bahwa as-shaumuli, katanya bahwa puasa itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan aku sendiri yang akan memberi pahalanya, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Nah, ini nih kehebatan daripada ibadah puasa itu sendiri. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh ketulusan sehingga kita bisa memperoleh makom atau pengabulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana pahala ataupun ganjarannya Allah sendiri akan datang memberikannya, dan yang melaksanakan ibadah puasa itu ya ke dalam ruh ataupun hatinya untuk menghibur dan memberinya semacam ketenangan dan ketentraman batin dan kehidupan surgawi di dunia ini juga. Nah, jadi itulah salah satu tafsirnya bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan ketenangan ataupun ketentraman bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, yang betul-betul maksudnya melaksanakan ibadah puasa tadi. Nah, kalau misalkan di dalam diri orang yang melaksanakan puasa itu sudah mendapatkan ketenangan, kemudian ketentraman di dalam hatinya, ya, maka dia seolah-olah seperti sudah mencicipi ataupun merasakan bagaimana nikmatnya surga di dunia ini. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya sendiri. Ya. Jadi nanti akan diturunkan kepada orang-orang yang shaimun tadi, para ahli puasa tadi, ya, yang puasa bersungguh-sungguh dengan benar-benar, ya, semacam satu ketenangan ataupun ketentraman di dalam dirinya, di dalam batinnya. Ya. Karena memang inilah bagian kehidupan surgawi yang kita rasakan di dunia itu. Ya, ini merupakan kelebihan daripada ibadah puasa. Nah, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Ada waktu. Maka pada kondisi yang seperti demikian itu bisa dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud yang maha agung, ya, datang kepadanya sebagai tamu baginya, maksudnya bagi orang yang berpuasa. Namun pada hakikatnya bukan sekedar tamu yang agung, karena kalau tamu, walau bagaimanapun akan pergi meninggalkan tuan rumah pada saatnya. Ya. Tapi kedatangan Allah Ta'ala itu di hati orang mukmin yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ya, ia akan mencapai suatu makom pengabulan, ya. Pengabulan bukan sekedar sebagai tamu, tapi sebagai sahabat karib yang saling menyayangi dan bersifat kekal,
yang setelah perjumpaan itu tidak ada perpisahan lagi. Jadi kalau yang datangnya tamu Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti tamu-tamu di dunia ini. Ya, mungkin kalau tamu di dunia itu mereka datang dan bisa pulang lagi ataupun kembali ke rumahnya masing-masing. Ya. Tapi ketika kita sudah mengalami satu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menyambangi kita, mendatangi kita, ya, maka ini akan menjadi satu yang sifatnya itu kekal. Kenapa dikatakan sifatnya kekal? Karena tidak akan mungkin ada satu perpisahan lagi. Ya. Jadi bila seseorang sudah merasakan kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang sudah merasakan di dalam dirinya itu ada hadir ke kehidupan, ya di dalam kehidupan itu hadir Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah terpisahkan lagi. Karena disitulah kenikmatannya, disitulah kelezatannya, ya. Dia bisa berwawancara, dia bisa berkomunikasi, dia bisa merasakan ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Maka ini akan selama-lamanya kekal abadi. Nah, jadi mudah-mudahan ya ini pun menjadi salah satu tujuan agung dari puasa itu. Ya, kalau dalam Al-Qur'an dikatakan la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, memang efek ataupun imbas dari orang-orang yang bertakwa itu seperti itu. Ya. Bahkan di dalam salah satu fazilah ataupun keutamaan di dalam bulan suci Ramadan itu dikatakan bahwa itu akan mendapatkan Lailatul Qadar katanya. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kenapa dia akan mendapatkan Lailatul Qadar? Karena tadi mengalami satu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana ini adalah bukan perjumpaan yang pertama dan terakhir, tetapi ini akan menjadi perjumpaan yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, dia akan mendapatkan bekal, dia akan mendapatkan satu modal ya untuk terus anak di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Larut di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 11 bulan kemudian dia bertemu lagi dengan bulan puasa itu akan menjadi satu bekal. Ya, akan menjadi satu prepare ataupun persiapan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Ya, inilah salah satu manfaat ataupun faidah ketika kita bisa liqa ilahi ataupun berjumpa dengan Tuhannya. Ya, salah satu caranya yaitu dengan beribadah betul-betul di dalam bulan puasa ini. Nah, selanjutnya di sini disampaikan bahwa jadi sejatinya pesan yang dibawa oleh bulan Ramadan itu adalah bagaimana agar di setiap kedatangannya yang rutin setiap tahun sekali itu dapat menghantarkan kaum muslimin di seluruh dunia berjumpa dengan sang Khaliknya, baik secara rohani di dunia ini, ya, sehingga tujuan penciptaannya itu menjadi sempurna. Nah, jadi ini salah satu yang begitu sangat indah sekali ya bahwa kaum muslimin itu ya digiring ya ataupun diajak bahwa dengan adanya bulan suci Ramadan ini ya kita ini menjadi orang-orang yang bisa berjumpa dengan sang Khaliknya. Sehingga apabila kita bisa merasakan hal ini, apabila kita sudah mengalami hal ini, maka kita akan memenuhi tuntutan atau tujuan dari kehidupan kita. Ya. Tuntutan ataupun tujuan dari diciptakannya kita ya ke alam dunia ini. Yaitu untuk beribadah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin hadirat sidang pengajian yang berbahagia, ya. Terakhir saya akan menyampaikan salah satu sabda Hazrat Masih Maud alaihi salam di dalam buku Filsafat Ajaran Islam, ya, karya beliau. Ya. Beliau menyampaikan bahwa sebelum tujuan penciptaan manusia tercapai, yaitu mengenal dan menyembah Tuhannya, maka manusia tidak akan pernah memperoleh ketentraman yang hakiki. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sebelum tujuan penciptaan manusia itu tercapai, yaitu mengenal dan menyembah Tuhannya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan ketentraman yang hakiki. Nah, jadi Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat semuanya, ya, apabila kita ingin mendapatkan satu ketenangan, ya, mendapatkan satu ketentraman di dalam diri kita, ya, di dalam jiwa kita, ya, maka satu-satunya yang harus kita raih, satu-satunya yang harus kita capai yaitu
bagaimana kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ini bisa kita sempurnakan, ya kalau ini bisa kita laksanakan, ya bisa kita amalkan, maka akan dapat ketenangan ataupun ketentraman di dalam hati kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Ya, saya sebagai mubaligh yang tugas di Jemaat Cabang Brastagi ya mengucapkan ya selamat beribadah puasa ya kepada kita semuanya. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, maghfirah ya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa di tahun ini ya. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan pandemi yang melanda sampai saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan berbagai macam cara ya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya ya, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia jugalah yang akan menghilangkan ataupun mengangkatnya ya. Dan mudah-mudahan ya pertemuan pada malam hari ini ya tadi saya katakan ini untuk terakhir di pengajian ya di dalam menyambut bulan suci Ramadan ya. Kemudian nanti ke depan kita akan lanjutkan kembali ya pengajian kita di dalam waktu yang akan datang ya dengan program-programnya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan ya perbanyaklah ibadah kita ya di dalam bulan suci Ramadan ya, baik itu sholat sunatnya, sholat nafalnya, kemudian juga bacaan-bacaan Quran ya, begitu juga dengan sedekah, kemudian juga pengorbanan-pengorbanan yang lainnya ya. Itu pun juga merupakan salah satu hal yang ada di dalam bulan suci Ramadan ataupun keutamaan bulan suci Ramadan ya. Jadi nanti kita akan berjumpa kembali di dalam acara ataupun program berikutnya ya di bulan suci Ramadan. Kemudian juga mungkin nanti baik secara nasional ataupun mungkin secara wilayah juga kan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui online ini ya, maka di cabang kita pun ya kita akan situasikan ataupun kita akan kondisikan ya bagaimana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya nasional ya ataupun secara wilayah ya. Jadi kita cabang memang mengikut ataupun menginduk kepada acuannya yang dari wilayah ataupun dari nasional ya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi ya saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, dan khususnya bagi anggota yang ada di Jemaat Brastagi ya sesuai dengan keputusan, sesuai dengan rapat ya bahwa kita ada Satgas Covid ya, kemudian itulah yang akan bekerja mengatur semuanya ya, baik untuk nanti taraweh, kemudian untuk besok Jumatan, nah itu semua sudah ada diatur, sudah ada jadwalnya. Jadi mohon itu untuk ditaati ya, untuk disesuaikan dengan jadwalnya ya, dan jangan lupa ya aturan-aturannya juga ya, bagi yang kondisinya kurang fit ataupun kurang sehat ya ditahan dulu. Kemudian juga bapak-bapak yang biasakan memakai masker ya, kemudian juga mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa juga ya membawa peralatan sholat masing-masing ya, minimal sajadah atau ambal ya di sini dikatakan seperti itu. Jadi ini hal-hal yang menunjang kita untuk tadi menegakkan protokol kesehatan ya. Dan ini juga adalah untuk kita semua ya, merupakan bagian dari ikhtiar ataupun upaya supaya kita terhindar dari ya wabah yang ada di saat ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul dawana alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin.